Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang channel DPD ini Kabupaten Kebumen yang berbahagia. Di podcast yang pertama ini saya beserta rekan ada Mas Dede Irawan. Selamat siang Mas Dede. Selamat siang. Ya, dan di sebelah saya juga ada Mas Dede Maulana. Ya, selamat siang Mas Dede. Oke, selamat siang juga Mas Haryadi. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba ataupun akan berbincang mengenai tentang profesi kita, yaitu sebagai pemijat ataupun terapis. Tentunya sebagai seorang terapis atau disebut juga masir atau kalau bahasa umumnya itu tukang pijet, wah gitu ya. Jadi begini, kepada Mas yang pertama saya ingin menuju ke Mas Dede Irawan dulu ya. Ini karena rekan saya ini dua-duanya kebetulan hari ini berinisial D semua, jadi 2D ini ya. Ada Dede Irawan dan Mas Dede Maulana. Jadi begini Mas Dede, Ya. mengenai pijat. Kira-kira Anda sebagai pemijat itu suka atau tidak kalau profesi yang Anda jalankan sekarang itu termasuk pekerjaan yang Anda sukai atau hanya sebagai karena mungkin kita tidak punya belum ada pekerjaan lain Mas Dede? Ya disukai aja lah. Apa yang ada ya dijalanin aja. Ya karena sekarang biasanya kerja kayak gini ya sementara ya ditekunin dulu. Oke ya. Kemudian apa yang menjadi motivasi Mas Dede Irawan? Jadi yang menjadi motivasi sebagai bisa menjadi terapis gitu Mas. Yang menjadi motivasi saya ya karena saya tunanetra, terus lulus sekolah bingung mau kerja apa, ya akhirnya ya belajarlah masas, ya cari-cari keterampilan, siapa tahu nanti bisa digunakan, ya terbukti ya terpakai juga. Oke ya, terima kasih sekali untuk Mas Dede Irawan yang sudah menyampaikan apa yang menjawab pertanyaan saya. Ya, selanjutnya ke Mas Dede Maulana. Mohon maaf ini kalau lagi nyebut nama jadi nanti takut salah, jadi akhirnya agak mikir dulu. Ya Mas Dede Maulana, sekarang posisi masih jadi masih pendidikan ya atau sudah? Oh gitu ya. Kalau untuk sekarang masih dalam pendidikan, di mana itu pendidikannya di sebuah lembaga rehabilitasi untuk tunanetra di Temanggung. Kalau boleh sebut namanya itu Panti Penganti Temanggung. Jadi untuk teman-teman tunanetra yang setelah lulus sekolah kayak saya dulu bingung mau apa, mau kuliah nggak punya uang, terus selain itu juga mungkin mau keterampilan lain nggak punya, jadi saya inisiatif untuk belajar mijat di sana. Oke. Jadi begitu. Ya, jadi yang menjadi motivasi demikian ya Mas, yang jadi motivasi Anda untuk belajar mijat itu. Kira-kira apakah sejak kecil Mas Dede punya cita-cita untuk jadi pemijat itu atau sejak kecil atau gimana? Untuk cita jadi pemijat itu enggak ya, mungkin itu karena suatu kondisi dan keadaan. Iya ya. Untuk menjadi tukang pijat, menjadi ya mungkin itu
bukan cita-cita dari kecil ya, karena jadi tukang pijat itu mungkin dikarenakan kondisi sama keadaan ya. Kalau emang ini jalannya untuk jadi tukang pijat ya jalani aja, karena saya itu tunanetra bukan dari lahir, karena sejak umur 12 tahun sih gitu. Oke ya, terima kasih untuk Mas Dede Maulana. Jadi sekarang selanjutnya ke Mas Dede Irawan lagi ya. Posisi sudah berkeluarga ya Mas Dede ya? Alhamdulillah sudah. Oke, untuk sekarang kalau Mas Dede kan sudah menjadi, bisa dikatakan menjadi terapis dan sudah punya tempat pijat sendiri gitu Mas? Oke, kendala apa Mas yang dialami sebagai terapis itu yang selama ini menjadi halangan atau menjadi kendala apa kira-kira Mas? Banyak sih sebenarnya, kayak Ya terutama salah ya satu atau salah dua gitu? beberapa aja ya. Yang Iya. yang terbaru ya ini karena COVID ini. Jadi kita mau mijet, yang dipijet juga kadang takut. Terus kadang ya ditanya dulu, udah cuci tangan apa belum? Oke ya, terima kasih Mas Dede Irawan yang sudah tadi menyampaikan untuk kendalanya ya, kalau menjadi terapis itu salah satunya COVID gitu ya Mas Dede ya. Tapi apakah Anda yakin sekarang jika COVID ini masih seperti ini, rezeki itu akan tetap ada? Apakah yakin Mas Dede? Ya kalau rezeki sih tetap ada sih ya. Buktinya sampai sekarang ya masih mijet juga ya, walaupun agak berkurang omsetnya, tapi ya masih ada sih 1, 2, bahkan 3 perharinya. Oke ya, sebelum ke Mas Dede Maulana, terakhir Mas mungkin begini Mas, ini kita kalau boleh berandai-andai ya Mas ya, di masa-masa COVID seperti ini, jika ada yang memberikan ataupun menginfokan kabar yang kurang baik tentang Anda sebagai pemijat, misalkan, tapi yang saya minta itu jangan sampai, misalkan Apa? terus ada yang memberikan, ya seperti halnya yang pernah ada kan, Ya. orang kena COVID itu katanya habis pijat dengan tunanetra gitu. Misalkan ada info seperti itu, menurut Anda bagaimana itu Mas? Ya gimana ya? Ya tinggal kita yakinkan saja ya, ketika mau mijet ya pakai prosedur yang ada, ya kita yakinkan aja. Kalau itu belum terbukti, hanya omong-omongan dari orang-orang yang kurang jelas lah, itu juga kan Oke ya. orangnya kan nggak Jadi tahu intinya siapa. nggak perlu direspon yang berlebihan gitu ya Mas ya? Ya Nggak sebenarnya perlu. direspon perlu, Ya. yang ya untuk kita lebih hati-hati aja, lebih bisa meyakinkan ke pelanggan Oke bahwa ya. kita itu sehat. Oke ya. Terima kasih Mas Dede Maulana. Ya, ke Mas Dede. Oh maaf, ke Mas. Karena ini namanya 2D, jadi kita keliru Mas Dede Irawan ya. Yang Selanjutnya ke penting D1 dan D2 D1 gitu ya. aja. Kita ke D2 sekarang. Ya, D2 ini ke ya Mas Dede Maulana ya, ke Mas D2. Ini begini Mas. Untuk pendidikan, apakah tetap di masa pandemi ini, apakah tetap nyaman Mas? Tetap, maksudnya Anda sebagai bisa dikatakan siswa ataupun apa sih namanya ya? Ya siswa gitulah. Ya. Kalau untuk selama pendidikan, untuk kemarin awal-awal COVID itu sudah diberhentikan, termasuk klinik pijat di sana yang untuk praktek langsung di masyarakat itu di sana juga ditutup. Nah, waktu itu juga untuk latihan di dalam pendidikan itu pun juga diberhentikan, terus dimulai lagi itu setelah Lebaran.
itu sudah mulai kembali. Tapi untuk klinik pijatnya sampai saat ini masih tutup. Oke ya, terima kasih Mas untuk jawabannya. Dan kalau tadi saya juga berandai-andai dengan Mas Dede Irawan, sekarang saya juga akan berandai-andai kepada panjenengan Mas. Ya. Jadi kalau sekarang sebagai masih sebagai siswa ya ataupun masih pendidikan, bagaimana nanti jika Anda sudah menjadi seorang terapis dan buka panti, terus Anda punya anak ataupun sudah menikah, bagaimana kalau saat Anda mijat itu nanti anaknya rewel ataupun intinya mengganggu pekerjaan Anda, kira-kira bagaimana? Kalau itu mungkin kalau sudah punya anak berarti kan sudah punya istri. Paling langsung diserahin sama istri aja untuk suruh nanganin. Wih, mantap. Iyalah. Mantap. Ruangan pijatnya ditutup. Wih, kunci. Mantap banget itu. Nah apa itu anaknya itu dikerem ya boleh. Oke, ya. Berarti seperti itu ya Mas untuk. Dan satu lagi Mas untuk panjenengan berdua ya. Ya. Menurut Mas D1 dan D2, tempat pijat itu idealnya, mohon maaf, bareng sama rumah utama kita atau misah Mas? Ya kalau untuk saya sih idealnya tempat pijat itu harusnya misah dari rumah sih. Alasannya? Ya agar privasi yang di dalam rumah itu pun juga terjaga sih menurut saya. Oke ya. Dan terhindar dari Iya. hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi kita kan sebagai tunanetra, kalau di rumah sendiri juga pun diragukan juga keamanannya kan. Ya. Siapa tahu kan ada yang Oke. Ya. Untuk Mas D1 bagaimana? Ya kalau untuk saya sendiri sih ya lebih nyaman terpisah sih. Ya bikinlah ruangan sendiri di depan rumah atau samping rumah. Yang jelas akses untuk pasien. Oke ya, terima kasih ya untuk Mas D1 dan D2 yang sudah menemani saya siang ini, menemani untuk mengobrol, untuk bercanda, untuk ya pokoknya berkomunikasi lah. Berarti yang mau bercanda dulu yang mana? Oh nggak ada ya, ini duda semua, nanti kalau wah nggak payah ini. Jadi, saya bukan duda tapi masih apa? Membujang. Oh membujang. Masih perjaka tong-tong ya. Ya, kalau yang Mas D1 ini kondisional. Jadi setahu saya kalau di luar rumah. Nah, kalau di luar rumah dia bujang, kalau di sini jadi menjadi doa kita semua, semoga kita sebagai terapis di kabupaten kita, Kebumen tercinta ini, mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi terapis yang baik, terapis yang intinya bermanfaat, dan tentunya kita semua, harapan saya dan panjenengan ke depan bisa punya tempat pijat yang lebih aksesibel, yang lebih enak dijangkau, dan tentunya laris. Iya, cocok. Oke ya, demikian. Ya, yang penting larisnya dulu, perkara tempat nomor selawe, begitu ya. Sebelum acara ini saya tutup, pesan saya terhadap penggemar ataupun pelanggan pijat dimanapun Anda berada, jangan takut di masa pandemi ini untuk pijat ke tempat pijat kami. Jangan khawatir kalau di tempat pijat kami itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa untuk info lebih lanjut silahkan kontaknya di bawah ini. Dan acara pada siang hari ini didukung oleh klinik pijat Nuansa Sehat. Nuansa Sehat dan
Klinik Pijat Tunanetra Enggal Sehat tentunya, serta channel DPD ITMI Kabupaten Kebumen. Dan siang ini kita berada di Klinik Pijat Tunanetra Hasta Husada Patemon. Ya, baik, acara pada siang hari ini kita tutup. Dan akhirnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami DPD ITMI Kabupaten Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.